Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, tetap bahagia dan rajin berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, seorang imam. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang arif bijaksana, Santo Dominikus dengan warta kebenarannya telah menyelamatkan umat-Mu pada masa lalu. Semoga kini ia tetap menolong gereja-Mu dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, cerita tentang Petrus yang diminta Tuhan Yesus untuk memancing dan dari ikan yang ditangkap dalam pancingan pertama itu lalu ada mata uang 4 dirham, di mana 4 dirham itu diminta Tuhan Yesus untuk dibayarkan kepada para pemungut pajak. 2 dirham untuk Tuhan Yesus, 2 dirham juga untuk Petrus. Sungguh cerita yang unik, cerita yang mengesankan dan juga cerita yang spektakuler, karena kalau kita ini ingin mendapatkan uang tentu harus bekerja atau meminta-minta atau paling tidak menjual sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus dan para muridnya untuk dapat uang cukup dengan memancing ikan. Sungguh cerita yang aneh tetapi memang terjadi nyata. Tetapi yang dimaksudkan dalam kisah Injil tadi bukanlah mukjizat itu pertama-tama yang diajarkan Tuhan Yesus, tapi tentang bagaimana supaya tidak menjadi batu sandungan bagi masyarakat dengan membayar pajak, dengan memenuhi kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh warga negara, warga masyarakat. Marilah juga di dalam hidup ini, sebagaimana Tuhan Yesus, kita bertekun untuk tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain dengan paling tidak mengikuti apa yang menjadi aturan bersama, toh tidak mengganggu setiap orang dan juga tidak merugikan kepentingan umum, tetapi memang diberikan untuk kesejahteraan bersama, sebagaimana kita juga ketika membayar pajak. Semoga kita semua memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus dan tekun bekerja, mengupayakan yang baik, membantu satu sama lain, peduli. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga hati kita pun terpanggil sebagaimana Tuhan Yesus untuk peduli kepada masyarakat. Sebagaimana juga Santo Dominikus yang tergerak dan terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan gereja. Bahkan sampai sekarang ini juga karena berkat Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita,
untuk peduli terlibat bagi kebaikan dan kesejahteraan umum, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.